Halo guys, kembali kepada saya Santa Monica. Dengan kali ini dengan tema yang berbeda atau materi yang berbeda, yaitu hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Langsung saja, Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia untuk menciptakan persaingan sehat untuk mencapai ekonomi pasar agar sumber daya alam teralokasikan secara efisien. Konsumen memiliki banyak pilihan atas barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, memungkinkan munculnya inovasi, harga barang dan atau jasa ideal baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi. Ada filosofi yang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana ada demokrasi ekonomi, kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, adab dan pertumbuhan ekonomi dan mekanisme ekonomi pasar yang wajar. Keberadaan Undang-Undang Anti Monopoli ini selain adanya desakan IMF juga sebagai respon atas tuntutan masyarakat yang mengutuk konglomerat di mana mereka diperlakukan istimewa selama rejim Orde Baru, sedangkan di lain pihak pengusaha kecil dan menengah tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Ada dua isu penting, yakni masalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya diatur oleh dunia hukum agar terjadi persaingan yang sehat dan menghindari praktik monopoli. Bagaimana hukum mengatur kedua persoalan di atas dalam konteks nasional maupun global, di mana setiap sistem ekonomi suatu negara akan dipengaruhi dan saling mempengaruhi kondisi perekonomian negara lain. Selanjutnya ada pendekatan penyusunan Undang-Undang Anti Monopoli. Pendekatan struktur pasar, penguasaan pasar oleh pelaku usaha menjadi bahan analisis utama apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum persaingan dengan menilai struktur pasar setiap produk oleh suatu pelaku usaha. Ada pendekatan perilaku di mana pelaku usaha tidak dilarang menjadi besar sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada rumusan pasal-pasal dalam Undang Nomor 5 Tahun 1999, parse ilegal secara mutlak dilarang. Rule of reason, perjanjian atau kegiatan dilarang hanya apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selanjutnya ada definisi monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Undang-Undang 5 Tahun 99 Pasal 1. Pelaku usaha, setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau badan bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, yaitu ada beberapa. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat, ada terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ini terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya ada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, di sini ada perjanjian yang dilarang, yaitu terdapat pada bab 4 S sampai 16. Yang kedua ada kegiatan yang dilarang, terdapat pada bab 4 pada halaman 17 sampai 24. Selanjutnya ada posisi dominan bab 25 sampai 29.
halamannya. Selanjutnya yang keempat ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha bab 6 halaman 30 sampai 37. Yang kelima ada Penegakan Hukum bab 7 halaman 38 sampai 49. Dan yang keenam ada ketentuan lain-lain terdapat pada bab 9 halaman 50 sampai 53. Struktur pasar. Monopoli yaitu hanya ada satu penjualan. Oligopoli yaitu hanya sedikit penjualan. Persaingan monopolistik yaitu memiliki karakteristik persaingan sekaligus karakter monopoli atau banyak penjual produk terdiferensiasi, bebas keluar dan masuk. Yang keempat ada persaingan sempurna. Elemen struktur pasar ada market share, di mana porsi penguasaan pasar yang dicerminkan oleh relatif nilai jual produk dari perusahaan terhadap keseluruhan nilai jual di pasar bersangkutan. Market power, kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga tanpa harus mengurangi output. Yang ketiga ada contraction ratio, total market share dari beberapa biasanya 4 perusahaan besar di pasar bersangkutan. Yang keempat ada condition of entry, di mana kondisi yang mencerminkan ada tidaknya hambatan masuk bagi pesaing. Selanjutnya KPPU, tugasnya mengawasi pelaksanaan. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana statusnya lembaga independen atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Masa jabatan KPPU 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang KPPU. Wewenang KPPU ada beberapa. Yang pertama menerima laporan, kedua melakukan penelitian, ketiga melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, yang keempat menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, yang kelima memanggil pelaku usaha, yang keenam memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui, yang ketujuh meminta bantuan penyidik, yang kedelapan meminta keterangan dari instansi pemerintah, yang kesembilan mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen dan atau alat bukti lain. Selanjutnya yang ke-10 ada memutuskan dan menetapkan. Yang ke-11 memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha. Yang ke-12 menjatuhkan sanksi. Selanjutnya penyelesaian sengketa KPPU. Jangka waktu penyelesaian perkara atau pasti komisinya 180 hari atau 150 hari plus 30 hari. Banding 14 hari penyidik. PN 44 hari, 14 hari plus 30 hari. Kasasinya 14 hari. MA 44 hari, yaitu 14 hari plus 30 hari, jumlahnya 522 hari. Selanjutnya, sanksi-sanksi administratifnya itu denda Rp 1 miliar sampai 25 miliar. Peradilan umum, PN Pengadilan Negeri, PT Pengadilan Tinggi, MA Mahkamah Agung. Jangka waktu penyelesaian perkara tidak pasti. Ada juga terdapat sanksi pidana pokok 20 miliar sampai 100 miliar dalam kurun waktu 6 bulan kurungan. Yang kedua ada 5 miliar sampai 25 miliar yaitu 5 bulan kurungan. Yang ketiga ada 1 sampai 5 miliar yaitu dalam waktu 3 bulan kurungan, sanksi pidana tambahan. Prosedur pemeriksaan pasal 38 sampai pasal 46 inisiatif KPPU, yaitu laporan pada pasal 38. Di sini ada pemeriksaan pendahuluan 30 hari pasal 39 ayat 1 dan 2. Lanjut ada pemeriksaan lanjutan 60 plus 30 hari itu pasal 43 ayat 1 dan 2. Keputusan 30 hari pasal 43 ayat 3. Selanjutnya PU melaksanakan 30 hari pasal 44 ayat 1. Selanjutnya keberatan 14 hari pemeriksaan. PN putusan PN 30 hari pasal 45 ayat 2. PU pelaksanaan selanjutnya ada 14 hari PU keberatan. Ada kasasi yang kelima, selanjutnya keputusan MA 30 hari pasal 45 ayat 4. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.